Hai guys, kali ini saya akan berbicara tentang kesehatan. Dalam hal ini, kesehatan roh, kesehatan jiwa, kesehatan tubuh. Kesehatan roh dan kesehatan jiwa dan kesehatan tubuh sangat erat kaitannya satu dengan yang lainnya. Jadi jika kesehatan roh sakit, maka secara otomatis akan membuat juga kesehatan jiwa dan kesehatan tubuh akan rusak. Saya akan berbicara pertama mengenai kesehatan roh. Kesehatan roh. Sebelum saya membicarakan, saya menjelaskan bahwa tubuh kita itu secara keseluruhan terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ketiga-tiganya terikat satu dengan yang lainnya. Supaya ketiga-tiganya ini sehat, perlu kita ketahui bagaimana pencegahannya sehingga tidak jatuh ke dalam sakit. Kesehatan roh. Roh itu oleh mata manusia tidak dilihat. Tetapi dalam hal ini, mata rohani seseorang bisa mengetahui apa yang akan dilakukan untuk membuat rohnya sehat. Roh dan jiwa, dua-dua sangat terikat. Jika jiwa sakit, maka roh pun juga sakit dan akan membuat juga tubuh sakit. Dari tingkah laku kita setiap hari akan membuat roh kita itu juga akan menjadi kerdil. Untuk itu, kita harus lebih mengetahui lebih dahulu kala bahwa roh itu perlu juga dipelihara, dirawat, sehingga segalanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh kita itulah yang terikat langsung dengan Sang Pencipta. Kesehatan roh. Untuk menjaga supaya roh kita itu tetap sehat adalah dengan sering membaca firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang kita baca yang ada di dalam setiap kitab suci agama manapun. Karena di dalam kitab suci itu akan memberikan pengetahuan kepada kita bagaimana kita akan bertindak, bersikap di dalam setiap langkah kehidupan kita, baik terhadap hubungan kita antara kita dengan Sang Pencipta, hubungan kita antara manusia dengan manusia, hubungan kita antara manusia dan ciptaan Tuhan yang lainnya, seperti binatang, tumbuh-tumbuhan, laut, gunung, dan semua yang ada di dalam dunia. Itu yang harus kita jaga supaya roh kita tetap sehat. Maka kita harus sering membaca firman Tuhan setiap hari
bahkan setiap jam, menit, ataupun detik kita harus membacanya. Karena untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh roh kita itu ada di dalam kitab suci. Ada tertulis di dalam kitab suci. Jika kita rajin membacanya, maka kita pun akan melakukannya. Maka roh kita itu akan sehat, bukan menjadi kerdil, tetapi menjadi besar. Sebaiknya tiap hari kita meningkatkan hubungan kita, memberikan waktu untuk menambah pengetahuan kita tentang kesehatan roh, supaya roh kita terpelihara, supaya roh kita bertumbuh, bukan menjadi kerdil. Itulah makanan daripada roh kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan. Saya masuk ke dalam kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa itu, di situ ada pikiran, perasaan, emosi, semua ada di dalam pikiran. Semua ada di dalam jiwa. Jiwa inilah jika sakit akan berdampak kepada tubuh kita yang nyata dilihat oleh mata manusia, dengan menimbulkan berbagai penyakit-penyakit yang disebabkan karena jiwa kita terganggu, atau jiwa kita tidak berikan makanan. Dan juga jika jiwa kita sakit, maka secara otomatis kesehatan roh kita pun juga terganggu dan bisa menyebabkan roh kita menjadi kerdil. Jika kerdil itu namanya tidak sehat. Jika roh kita kerdil, maka itu namanya tidak sehat. Bagaimana caranya untuk mengetahui, untuk merawat jiwa kita? Adalah juga dengan dari firman Tuhan, dari kitab suci, bermunculan berbagai macam peraturan. Jadi dengan dasar dari isi firman Tuhan yang ada di dalam setiap kitab suci, agama yang ada di dunia ini membuat pemerintah membuat peraturan pemerintah, peraturan agama, peraturan budaya atau adat. Dan semua peraturan-peraturan itu dibentuk untuk menjadi aturan yang harus dilaksanakan di dalam dunia ini. Jika aturan-aturan atau hukum yang dibuat, hukum Tuhan, hukum pemerintah, hukum lingkungan, hukum adat, dan hukum semuanya kita laksanakan dengan mengikutinya, maka jiwa pun kita sehat. Kadang muncul emosi kita karena kita tidak tahu aturan. Kadang kita menganggap bahwa aturan yang kita telah melaksanakan sesuatu yang benar, padahal sebenarnya salah. Dalam hal ini ada aturan tertulis dan ada aturan yang tidak tertulis.
Jika kita mentaati peraturan, kita tidak akan berpikiran negatif. Kita tidak akan bertindak salah. Kita akan berada di jalur yang sesuai dengan aturan. Jika semua itu dilaksanakan, maka jiwa kita sehat, roh kita sehat, tubuh kita sehat. Masuk ke dalam kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh itu yang langsung dilihat oleh manusia. Dan kebanyakan yang masuk di dalam rumah sakit yang kita lihat adalah orang yang terganggu tubuhnya, orang yang terganggu jiwanya. Jarang kelihatan, diketahui oleh orang bahwa orang itu rohnya terganggu. Tetapi antara roh, jiwa, dan tubuh adalah satu kesatuan. Kesehatan tubuh. Untuk menjaga tubuh, kita harus mulai dari pertama rambut kita. Bagaimana supaya rambut sehat? Ya, harus sering dikeramas, pakai sampo, diberikan vitamin. Kita juga makan bergizi supaya gizi yang kita makan lari juga ke rambut, vitamin-vitamin, mineral-mineral, protein, karbohidrat, lemak masuk ke muka. Jika tadi kita menjalankan kesehatan jiwa, kesehatan roh, secara otomatis akan mempengaruhi juga kesehatan tubuh. Muka kita tidak akan cepat keriput jika kita menjalankan, kita memberikan makanan kepada roh kita, kita mengatur taat kepada peraturan. Dalam hal ini menyangkut dengan jiwa kita. Kita tidak berpikiran negatif, kita tidak emosian, maka muka juga pun kita akan segar. Mata, hidung, mulut, lidah, telinga dibersihkan juga setiap saat supaya dia tetap segar. Perbanyaklah tersenyum dan berpikiran positif, maka mukamu tidak akan kelihatan tidak bagus. Masuk ke dalam tangan, badan, anggota tubuh, jantung, jiwa, jantung, hati, lambung, usus besar, kandung kencing, semuanya terawat dengan baik jika kita makan makanan yang bergizi sesuai dengan aturan di kesehatan. Bukan setiap saat makan kue, minuman yang banyak pemanisnya, tetapi kita mengatur pola makan kita. Ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemak, ada vitamin dan mineral. Itu yang harus kita konsumsi. Semuanya akan mempengaruhi oleh tubuh. Itu yang harus kita laksanakan sehingga tubuh kita sehat. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan pembicaraan saya ini bermanfaat untuk kita semua yang mendengarkannya. Thank you guys. Dadah.